Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis saham KAF, Kimia Farma Tbk. Nah, jadi ini seperti biasa kita lihat dulu trennya dari menggunakan time frame yang bulanan ya. Ini saya coba yang bulanan dulu. Nah, ini di sini jelas ya. Kalau saham ini polanya seperti ini. Nah, ini saya buat resisten miring seperti ini ya. Di sini kalau tertingginya dia di sini di harga 4.270, terendahnya sini aja di harga 570. Terus ini kalau saya buat garis miring gini saya ini adalah resisten trendline miringnya. Kalau ini dulu. Ini sebelumnya udah saya coret-coretin terlebih dahulu ya. Jadi di sini sudah saya buat garis horizontal seperti ini. Ini adalah watchlist saya sebelumnya. Nah, terus langsung aja lah ya kita lihat di daily-nya. Nah, kalau ini saham ini sendiri kalau kita lihat dari trennya dari garis MA50 dan MA200 sudah kelihatan saham ini sedang downtrend ya. Di sini kita lihat jelas ada dead cross, garis MA50 memotong garis MA200 dan candle-candle bergerak di bawah garis MA50 ya. Jadi dia menandakan indikasinya saham ini sedang downtrend. Selanjutnya ini sebelumnya kan sudah saya buat di sini area. Jadi di sini adalah area support. Jadi di sini ada beberapa kali pantulan. Di sini di sini pertama awal ya, di sini ada istilahnya breakdown ada breakout dengan harga yang langsung signifikan bergerak naik terus dengan dengan volume yang lumayan besar, dan kemudian dia konfirmasi di sini. Nah, jadi berarti ini menjadi supportnya, area support, kemudian dia naik ke atas sini sampai ke sini. Kemudian dia kembali turun dan kembali lagi ke area support ini dan naik lagi ke resisten ini. Kemudian dia turun, naik sedikit, turun lagi dan naik, dan kemudian sampai di sini. Di sini ternyata dia ARB. Dia ngejebol dari area support yang sebelumnya. Dan ini saya gambarkan garis di sini tadi udah kelihatan jelas ya kalau di chart mingguan bulanan tadi. Nah, di sini ada sebelumnya banyak pantulan support ya. Di sini support, di sini juga support, di sini juga support, dan kemudian dia sedang saat ini masih ada di atas garis horizontal ini, support horizontal ini. Kita lihat dulu biar lebih jelasnya ya. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini support, di sini support, di sini support, di sini support, di sini support. Dan sekarang dia di sini juga support. Di sini dia sempat menahan candle yang besar ini dengan volume yang besar ini. Kemudian dan besoknya opennya ternyata langsung lompat di atas sini ya. Ini gap yang lumayan besar, tapi kemudian langsung ditutup dengan candle-candle yang setelah itu penurunan ya. Langsung turun harganya ketika dia di sini membentuk doji doji dragonfly di sini. Langsung setelah itu naik dan langsung turun lagi. Dan terkonfirmasi di sini ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau ini nanti garis ini nih, garis horizontal, support horizontalnya apakah bisa menahan pergerakan candle ini ya, atau dia juga tetap bergerak tembus ke bawah. Dan di sini saya sudah buatkan area juga di mana
area ini adalah sebelumnya gap yang belum tertutup ya. Nah, di sini ada gap dan gap ini belum ketutup. Nah, apakah dia akan ngejebol area support ini atau dia berbalik ke atas lagi, atau dia konfirmasi mantul di sini tapi langsung setelah itu turun seperti ini. Karena pergerakan biasanya saham itu kalau mau downtrend, mau turun atau mau naik, dia biasanya retest dulu. Nah, apakah seperti ini, apa dia langsung bablas seperti ini. Tinggal kita lihat aja open marketnya ya. Tapi kalau kita mau masuk sekarang, misal harga penutupan di sini cut loss 1 tick di bawah 2140. Ini kemarin cut loss penutupannya berapa lah? 2160. Jadi kita cut lossnya di 2130, itu sekitar 1,39% ya. Nah, TP terdekatnya di sini sekitar 4,63%. Nah, kalau yang terjauhnya tengah-tengahnya di sini di resisten yang ini di 20,37% dan tertingginya di resisten trendline ini 30% ya. Nah, jadi tapi kalau emang mau masuk di saham ini, saya sarankan untuk disiplin ya, disiplin. Jadi kalau ngejebol dari support horizontal ini, ya udah cut loss aja, nggak usah ditunggu-tunggu sampai dia sampai ke sini. Karena kalau sampai ke sini kita harus merelakan kehilangan uang sekitar 17%. 17% itu kalau di atas 10% itu udah sangat-sangat banyak ya. Jadi usahakan cut loss itu maksimal 10%. Kalau bisa pun jangan sampai 10%, 5%. Kalau sudah waktunya cut loss. Jadi kalau udah jebol dari support, cut loss aja langsung, nggak usah tunggu nanti, jangan tunggu nyangkut. Karena kita kalau lebih dari 10%, misal dari 10 juta nih, 10 juta kita beli saham KAF ini, terus kita lossnya hampir udah di atas 10%, kita rela kehilangan 1 juta dari 10 juta, kan sayang. Kalau baru 2% atau 5% misal, itu kan baru 500.000, jadi belum kerasa, masih ada 9.500.000-nya lagi kalau dari 10 juta. Tapi kalau udah 10 juta kita kehilangan 1 juta sendiri. Jadi nggak usah tunggu lama-lama. Jadi kita harus disiplin ketika kita masuk dan dia ternyata ngejebol ke bawah, ngejebol support yang di mana kita masuk, ya udah cut loss aja. Nah, terus kalau dilihat dari volumenya kemarin ketika dia turun ini juga volumenya juga udah di atas rata-rata ya pergerakannya. Jadi sudah melewati garis MA20. Tapi masih mengindikasikan saham ini juga bakal lanjut ya turunnya ya. Terus kalau dari RSI-nya nggak ada pola divergen, jadi masih sama. Jadi ketika harganya turun, dia juga turun. Jadi belum ada perbedaan sama sekali. Terus, nah ini kemarin posisi IHSG ya, IHSG kemarin turun. Dia ketika dia nggak bisa menjebol dari area resisten ini ya, 6688 ini. Jadi kemungkinan hari ini kalau seumpama dia turun lagi, dia akan ke area ini. Jadi kemungkinan banyak saham-saham yang akan merah lagi hari ini kalau dia turun lagi ya. Kalau dari polanya sendiri di bulan Januari, saham KAF ini cuma sekali ya dia hijau ya, cuma sekali dia positif, lainnya minus terus. Jadi 2018 dia minus 9%, 2020 dia minus 20, 2021 dia minus 26, dan di 2022 pertengahan bulan Januari dia sudah minus 11. Tapi yang ini ya, yang ada yang menarik dari saham KAF ini ya, harusnya dia sekarang ini dia sudah ada sentimen positif ya. Misal ini kemarin waktu awal-awal vaksin itu sudah mulai meluncur di masyarakat, sudah mulai diberikan pada tanggal 1 Desember nih ada ini ya, ada penggunaan vaksin ya, izinnya muncul ya. Tanggal 1 Desember itu ada sentimen positif dan harganya itu bergerak naik ya.
Sini 1 Desember itu saya kecilkan aja. 1 Desember tuh di candle yang ini, yang kecil ini, dan dia harganya terus naik ke atas ini. Jadi hampir naik 141% ketika berita vaksin itu muncul. Jadi berita vaksin di mana vaksin sudah mulai akan diberikan. Nah, dia naik 141%. Dan ini 20 jam yang lalu atau kemarin ya, kemarin itu sudah ada berita juga, berita positif. Jadi akan ada pemberian vaksin booster ya. Tapi harganya malah ambrol. Harganya malah turun. Nah, penyebabnya apa? Ini penyebabnya adalah karena asing jualan. Oke, kita lihat. Nih, lihat transaksi asing di saham KAF tanggal 18 kemarin. Mereka jual 1.694.994 lot. Sebelumnya mereka transaksinya sedikit-sedikit ya asing nih. Walaupun dia emang jualan terus ya. Di sini dia di bulan 12 tanggal 16. Coba kita lihat tanggal 1 Desember. Nah, tanggal 1 Desember juga ternyata mereka juga yang ngangkat harganya ya. Mereka borong juga lumayan banyak ini. Dia beli 1.542 lot dan dia cuman jualan 587. Dia masih punya barang 954 lot. Nah, tanggal 1 Desember tuh ya. Nah, tapi di selanjutnya ini ada juga transaksi besar juga tanggal 16. Tanggal 16 bulan 12. enam belas apa tadi tuh? 2021. Sini ya, kok nggak ada tanggal 16 ya? Oh, di sini ya, tanggal 16 nih ya. Nah, di sini kemarin dia borong juga sampai harganya juga naik. Lumayan naik. Dari opennya 2.500 dia sampai ekornya ini 2.710. Berarti dia sempat naik sempat naik 8,69% ya ketika transaksi asing beli 1 jutaan itu. Ini 1.230 itu harganya langsung naik ya. Tapi cuman habis itu langsung berbalik. Nah, di sini juga kenapa ini dia sampai ARB? Berarti ini juga kelakuan asing ya. Dia jualan 1.694. Dia belinya cuman 509 lot tapi dia jualnya 2.204. Jadi dia jual barang sebanyak ini, makanya harga langsung ARB. Jadi ini berarti saham ini dari apa yang kita lihat dari transaksinya, jadi lumayan banyak menggerakkan harga ya. Coba kita lihat lagi di tanggal 24 bulan 11. 24 11 itu November. Nah, di 24 ini juga dia juga banyak beli barang. 24 ini tanggal 29. 29 juga dia beli ya, berarti nambah barang. 24, 29 sampai 29 sampai tanggal 30 dia nambah barang juga. 30 November. Nah, 30 November dia nambah barang. Terus tanggal 1 Desember harga turun tapi dia juga beli ya. Dia malah beli tanggal 1 Desember nih. Oke. Terus kalau kita lihat dari broker summary-nya, untuk kemarin sendiri tanggal 18 itu ya hitungannya kecil ya ini pembeliannya, transaksinya. Jadi YP punya beli di harga
2192 rata-rata 2192. 2192. Anggap aja di sini. Dia udah loss sekitar 1,55% ya. Untuk IEP, jadi di sini juga volumenya cuman kecil, cuman 4 ribuan lot. Dan ini yang punya ribuan lot itu sampai, dan ini ada KI ya. KI dia beli KI dia beli 1000 lot dan dia nggak ada jualan, dan dia juga masih punya barangnya ya. Dia cuman beli dan nggak jual. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 broker kemarin transaksi tanggal 18 kemarin yang beli barang, yang masih punya barangnya ribuan lot ya. Dan harga rata-ratanya 2190-an. Cuman KI yang dia punya barang di 2160 harganya. Yang paling murah. Coba kita lihat transaksi 3 bulan sebelumnya. Nah, ini SKI ya. SKI punya di harga 2537 dan dia punya 19.000 lot. Jadi ada 3 broker yang punya barang lumayan banyak, 11 ribuan, itu SKI, DH dan CP. Dan di harga rata-rata 2500-an ya. 2500 itu di sini. Mereka sudah minus 13,77%. Nah, jadi seperti biasa, semoga aja broker-broker yang ini nih mereka nggak cut loss, tapi mereka nambah barang untuk menaikkan atau menjemput di harga mereka ini ya, harapan kita. Semoga aja mereka nggak cut loss. Oke, jadi ya tetap aja ini nanti bisa kita kombinasikan dengan ketika open market. Nanti kita lihat bid offernya. Kalau bid offernya bagus atau asing beli, kita bisa ikutan beli ya. Asing mulai beli dan bid offernya, bidnya lebih tebal, permintaan belinya lebih banyak dibandingin jualannya, kita bisa ikutan masuk. Tapi ya tetap harus jaga-jaga ya. Jadi saham ini volatilitasnya juga sangat tinggi. Oke, sekian aja dari saya. Ini bukan ajakan beli atau jual, ini hanya untuk memberi pandangan aja untuk kalian, referensi untuk kalian. Rugi ditanggung sendiri, untung ya dinikmati sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.